Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore waktu Thailand. Salam rahayu, rahayu, rahayu buat rekan-rekan yang ada di Indo, Malaysia dan sekitarnya. Saya berikan informasi terbaru ya teman-teman ya mengenai big game kemarin. Kebetulan saya juga ada di tempat dan pas nonton di tribun VIP. Jadi tahu persis itu ya, nggak nonton dari layar ataupun nonton dari kejauhan. Pertandingan kemarin tuh dilaksanakan 4 ronde, tapi sayang sekali ya, karena sebelumnya juga di video yang lalu saya katakan bahwa ini pertandingan separuh hati. Artinya dari pihak Pak Koi mungkin ya, karena masih muda ya, dia meminta 4 air ya. Terus bertanding di Mahalap ya. Mahalap itu adalah salah satu stadion di daerah itu jauh juga dari Bangkok 2 jam. Itu kecil sebenarnya stadion itu ya, sehingga ringnya aja kecil. Ringnya diameternya ukuran 5x5. Sedangkan untuk PAMA ukuran segitu kayaknya kurang ideal ya. Jadi memang permintaannya tarung di Mahalap ya seperti itu. Kenapa nggak di Tetai? Karena di Tetai itu kan ringnya besar, sehingga kemungkinan PAMA bisa leluasa untuk main kiri kanan goyang ya, main siksaknya. Kalau ringnya kecil agak susah juga memang. Itu yang pertama. Ini pendapat dari mereka ya untuk mengantisipasi agar pihak dari Pak Koi bisa menang seperti itu ya. Dan disetujui oleh Mr. Bet yang saat itu mungkin terlalu pede ya, bahwa PAMA-nya bakal bisa menguasai pertandingan ya, sehingga disetujui. Jadi 4 ronde ya. Sebenarnya kalau 5 ronde wah sayang sekali itu ya, menang itu Pak Koi itu, karena ya pelaturannya seperti itu temannya. Jadi beda dengan di Indonesia. Kalau di Thailand tuh kalau diangkat dia masih bisa berdiri tegak ya, walaupun hitungan detik. Terus dia melangkah 1, 2, 3 terus ambruk lagi, itu masih dikatakan masih bisa bertahan. Tapi kalau memang diangkat ambruk, diangkat ambruk, kepalanya nempel di karpet, nah itu dia katakan kalah. Jadi kemarin itu waktu diangkat kakinya masih bisa berdiri dan kepalanya belum meletak ke karpet ya. Nah seperti itu, baru paruhnya aja. Nah, itu dan sempat melangkah juga 1 langkah 2 langkah. Jadi dianggapnya draw ya, pelaturannya Thailand seperti itu. Kalau di kita ya memang sudah dianggap kalah ya, kalau memang udah losa perlawanan. Itu sayang sekali ya 4 ronde. Karena Pak Koi itu startnya itu walaupun awalnya kurang bagus, begitu untuk 1, 2, 3 air itu dia masih bagus, karena ada darah-darah daripada darah Bangkoknya juga ya, sehingga untuk longnya itu lamanya itu dia masih bisa mengeluarkan tenaga. Beda sama PAMA. Kalau PAMA sudah sering digebukin begitu ya sudah, karena ototnya PAMA itu tipis ya, kecil, jelek, kurang bagus lah ototnya ya. Apalagi tulangannya, kalau tulangannya terlalu padat juga nggak bagus buat geraknya. Seperti itu teman. Jadi PAMA itu memang harus menang cepat. Kalau nggak lebih dari 3 air, wah, resiko kalahnya banyak. Nah, jadi aturannya seperti itu. Dan ada geger-geger itu ayamnya mati katanya. Enggak ya, ayam sehat. Ayam sehat. Tadi saya ketemu dengan botolnya, terus saya kirimkan videonya. Nah, makanya saya post video itu, saya posting. Nah, jadi Thailand itu ya profesional sekali dalam menangani ayam yang sedang mengalami cedera ya, seperti itu. Apalagi ayam itu taruhannya besar ya, terus draw itu pasti dipertahankan itu. Karena apa? Dia punya masa depan dari segi komersil ya, bisa dijual anaknya ya, seperti itu. Nah, jadi ya pokoknya kita tetap semangat, jangan suudzon ya. Kita udah kasih hiburan, kita bisa menilai ya, ayam seperti itu taruhannya sampai 65 miliar rupiah ya. Padahal di Indonesia sendiri ayam banyaknya lebih hebat, lebih bagus pola mainnya dari ayam yang kemarin kita tonton. Ya cuman ya itulah Indonesia, kita dibatasi
ya, bahkan ruangnya kita nggak bisa bebas seperti Thailand ini, harus ada ucing-ucingan ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau ayam kondisi ambruk seperti itu di Thailand ya, yang pertama langsung disuntik glukosa mix dengan A100, kasih makan pisang, kasih vitamin ya, terus dikasih hangat-hangat badannya, dikerodong. Nanti besok paginya matanya dilapin, yang penting di tenggorokan jangan sampai ada lendir. Jadi malam itu botohnya nggak tidur itu teman ya, kontrol terus, dikorokin terus buat itu lendirnya, dibuangin terus lendirnya. Bekas darah lawan itu kan itu bisa bahaya. Jadi tidak disuntik antibiotik, tidak. Ayam sakit itu bukan karena bakteri, bukan karena virus atau bukan karena kuman, tapi karena radang. Jadi obatnya pokoknya anti radang lah ya. Inflamasi apa itu, saya nggak paham itu. Nah, terus ada orang Indonesia bilang itu punggungnya masih utuh segala macam. Jadi ayam itu ya kalau di Thailand ya, punggung itu harus basah sehingga pada waktu diadu kelihatan botak, kelihatan gundul ya, kelihatannya gundul waktu diadu. Terus kalau kita lihat juga, saya kan lihat dari jarak dekat sekali ya, jadi yang habis itu di punggung bagian sini, di bawah leher, tapi di atas berutu itu, di atas ekor itu masih utuh ya. Nah, yang parah di sini memang dia biru badannya itu dipatokin ya, dipukulin mungkin. Nah, sehingga itu rawan kena infeksi, makanya dikasih obat antibakteri ya, Lumedik namanya kalau di Thailand di sini. Dikasih mukanya, badannya ya. Jadi saya jelaskan itu karena saya lihat di postingan itu, wah itu katanya kenapa bulunya sudah kelihatan hitam, warna hitam ini ya, itu kan kelihatan sekali ya dengan jelas ya, posturnya, kepalanya, jenggernya, kakinya itu kan kelihatan sekali ya. Ayam itu coba perhatikan itu. Jadi saya luruskan buat teman-teman ini, jangan sampai ada saling musuhan di antara kalian gara-gara ya ada salah satu orang yang bikin postingan yang sifatnya provokasi atau memecah belah. Tetap semangat ya, pendukung Pakoi tetap semangat, pendukung Pama tetap semangat ya. Bangkok juga mania tetap semangat. Salam satu hobi, salam kukuruyuk dan sehat selalu.